Dan Saudara, Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi saat ini berada pada zona merah COVID-19. Mencegah penyebaran COVID-19, pembatasan sosial berskala besar di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi atau Bodebek diperpanjang hingga 27 Oktober mendatang. 70% kasus COVID-19 di Jawa Barat berada di kawasan Bodebek. Terkait hal ini, Gubernur Ridwan Kamil akan berkantor di Depok mulai pekan depan. Ini dilakukan guna mempermudah penanganan COVID-19 di kawasan Bodebek. Mencegah COVID-19, Gubernur Ridwan Kamil juga mengimbau masyarakat untuk selalu patuh akan protokol kesehatan. Karena hampir 70% permasalahan COVID di Jawa Barat disumbangkan di Bodebek, maka atas arahan dari pemerintah pusat fokus memang ada di Bodebek. Sehingga saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan lebih intensif ya di daerah-daerah yang zona merahnya tinggi. Dan kebetulan mungkin ada pilkada sehingga memberikan semangat juga. Oleh karena itu 1 minggu sekali ya, sehari atau 2 hari tergantung situasi, saya mungkin akan banyak di daerah Bodebek khususnya di Depok ya. Jadi itu adalah bagian dari komitmen gugus tugas khususnya gubernur untuk bisa secara aktif fokus di Bodebek, dan saya putuskan di Bodebeknya kami memantau dari Depok. Bogor, Depok, dan juga Bekasi masuk dalam zona merah COVID-19 sebelumnya. Kota Bogor berada di zona oranye untuk beberapa waktu, tapi sekarang sudah masuk ke dalam zona merah. Informasi lebih lengkap kita akan sapa Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, lewat sambungan video. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mbak Maidop. Pak Dedi, Kota Bogor kembali masuk zona merah setelah sebelumnya ada di zona oranye. Apa evaluasinya, Pak? Ya, jadi hasil evaluasi kami memang yang pertama ya, tingkat penularan infeksi memang masih tinggi, kemudian juga tingkat penyembuhan yang relatif masih berada di bawah rata-rata nasional ya. Kemudian yang ketiga yang perlu dipahami oleh semua bahwa memang kondisi saat ini yang paling terpenting adalah kekurangan sarana isolasi untuk non-paskes. Artinya kami selama ini menganjurkan masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri di rumah atau kediaman masing-masing, tetapi memang berpotensi justru menjadi salah satu penyebab terjadinya klaster keluarga. Untuk itu kami saat ini sudah menyiapkan satu fasilitas non-kesehatan ya di PPSDM BNN di Lido, dan sudah mulai operasional kurang lebih dalam minggu ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah kita mulai isi oleh beberapa OTG yang ini mudah-mudahan bisa menurunkan tingkat okupansi bed di rumah sakit. Kapasitas di Lido sendiri, Pak, ini kan kalau kita lihat kan dari evaluasi akhirnya dari zona oranye kemudian masuk ke zona merah, salah satunya adalah tingkat keterisian ruangan di rumah sakit yang penuh begitu, sangat tinggi di sana. Betul. Jadi memang kita waktu itu belum memilah ya antara yang OTG dengan yang bergejala medis, sehingga memang itu menjadi salah satu faktor risiko juga. Dengan memilah mereka yang tidak bergejala medis ke fasilitas non kesehatan di BNN ya, insya Allah nanti kita bisa memaksimalkan fungsi ruang-ruang pelayanan di rumah sakit untuk penanganan yang lebih ke gejala medis yang sedang dan yang berat ya. Artinya penambahan baru di Lido BNN saja, Pak? Ya, jadi kami kemarin rapat koordinasi dengan Menko Kemaritiman, kemudian juga Kepala BNPB ya, termasuk Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI ya, bagaimana mengatasi seluruh permasalahan di Jabodetabek. Salah satunya adalah pemerintah pusat akan memberikan bantuan untuk fasilitas isolasi non-paskes. Jadi mudah-mudahan memang bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini apakah dari BNPB, apakah kemudian dari Kementerian BUMN atau yang lain, kami memang masih menunggu. Sementara memang kami mengharapkan ada juga dropping dari obat-obatan yang memang bisa juga kemudian bisa mengeliminir lah ya permasalahan-permasalahan gejala medis khususnya yang ada di Kota Bogor. Karena juga terkait dengan yang Anda sampaikan barusan adalah tingkat kesembuhan juga sedikit. Ya.
Ya, jadi memang belakangan ini memang agak ini ya, agak rawan. Tingkat kematian justru Tinggi. 1 minggu terakhir meningkat ya. Kemudian tingkat kesembuhan juga tidak terlalu meningkat drastis sehingga memang dari zona orange ke merah, kemudian ke orange lagi, ke merah lagi. Ya, tapi kami yang paling penting gini Mbak Maidom, kita berada dalam satu area pandemi bersama Jabodetabek. Artinya perlu ada kesatuan langkah sehingga tidak ada diambil kebijakan yang terlalu parsial. Jadi kami sangat menyambut baik ya apabila memang Gubernur Jawa Barat bisa berkantor sementara di Depok untuk kemudian mengkoordinasikan ketiga wilayah ini. Ya. Nah, salah satu langkah yang dilakukan atau dipilih adalah untuk memperpanjang PSBB hingga nanti 27 Oktober, begitu ya Pak Dedi. Nah, apakah ada langkah baru dari pemerintah Kota Bogor selain penerapan aturan jam malam yang kalau kita evaluasinya juga ternyata tidak bisa menekan penyebaran COVID-19, Pak? Sebetulnya memang ini masalahnya ketidakseragaman pengambilan kebijakan di wilayah ya. Kemarin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menginstruksikan pada kami semua yang di luar DKI untuk hanya memperbolehkan dine-in itu sampai dengan jam 18.00. Setelah itu 18.00 sampai dengan 21 hanya bisa take away, tidak bisa lagi dine-in. Jadi ini salah satu proses untuk menurunkan tingkat risiko yang terjadi di masyarakat apabila terjadi kerumunan ya di restoran, di kafe, di tempat-tempat di warung kopi dan lain-lain sebagainya yang memang kita tidak bisa mengontrol 100% di situ. Itu kan harusnya punya aturan turunan ya dari pemerintah daerah setempat. Ketidakseragaman aturan terkait juga tadi Anda katakan makan di tempat. Ya. Dari aturan turunan di daerah sendiri bagaimana Pak? Ya tentu berbeda-beda ya. PSBB DKI kan sama sekali melarang dine-in. Sementara di wilayah Jabodetabek di luar DKI masih memperbolehkan. Kemarin Pak Anies mengusulkan untuk tidak ada dine-in untuk 2 minggu depan. Ya kami serahkan ke pemerintah pusat ya bagaimana memutuskan kebijakan ini agar memang kalau memang mau seragam, ayo. Karena bukan apa-apa, karena memang kan kami juga harus memikirkan dampak ekonomi ya. Bagaimana kemudian nanti menggerakkan kembali ekonomi yang sudah dilakukan sekarang kemudian nanti stuck lagi dan ini harus kita pikirkan dampak yang lebih luas. Dan kami sih pada prinsipnya akan mengikuti apapun arahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Berarti masih dikaji lagi apakah nanti boleh untuk makan di tempat atau hanya boleh dibawa pulang atau take away. Nah kita kembali lagi soal penerapan aturan jam malam Pak Dedi. Seperti apa kendala yang dihadapi petugas di lapangan ketika merazia orang-orang yang masih beraktivitas di luar jam yang sudah ditentukan? Sebetulnya dengan kemarin kami melakukan pembatasan operasional ya untuk misalnya restoran, kafe, kemudian juga mall dan lain-lain sampai dengan jam 18. Setelah itu kemudian seluruh aktivitas masyarakat dihentikan setelah pukul 21. Memang itu ada dampak positif untuk meminimalisir lah ya tingkat pertambahan jumlah COVID terkonfirmasi positif. Hanya memang kan ada dampak ekonomi di situ. Nah, kemudian kami modifikasi menyesuaikan dengan wilayah yang lain sampai dengan pukul 20. Nah kemarin Pak Anies sampaikan ke kami semua bahwa nggak bisa secara tidak simetris kebijakan itu. Karena kan tadi Jabodetabek ini tidak bisa lepas. Bahkan Gubernur Jawa Barat juga menginstruksikan pada Bodebek untuk mengacu kepada aturan yang ada di DKI. Nah kami tunggulah apa yang akan diambil keputusannya dan kami akan fatsun ya, kami akan patuh apapun langkah yang diambil. Karena memang kalau bagi kami penerapan jam pembatasan jam operasional ya itu juga memang menurunkan tingkat resiko ya terjadinya kerumunan di mana petugas tidak bisa memantau 100%. Nah jadi sebetulnya ada nilai positifnya dari satu sisi dari sisi kesehatan, tetapi tadi dari sisi ekonomi mereka yang misalnya pedagang kecil ya yang baru buka setelah maghrib begitu kan. Kemudian jam 7 harus tutup atau jam 8 harus tutup. Memang ini yang harus kita pikirkan betul ya. Kalau di Bogor tentunya bisa menerapkan aturan jam malam seperti Anda katakan tadi. Tapi kan juga ada warga Bogor yang bekerja di Jakarta yang kantor-kantornya tidak menerapkan jam operasional seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga Bogor yang masih beraktivitas di Jakarta, berkantor, bekerja di Jakarta, tapi jam pulangnya atau jam aktivitasnya di luar jam yang sudah ditetapkan, Pak?
Ya memang ini dilematis ya. Kami sih sebetulnya menyambut positif pemberlakuan PSBB ketat di Jakarta. Dari hasil analisis evaluasi PSBB kami itu menyatakan bahwa klaster keluarga ya itu asal mulanya adalah aktivitas salah satu anggota keluarga yang melakukan kegiatan bekerja di salah satunya di Jakarta. Jadi dengan PSBB ketat di Jakarta memberi dampak bagi Kota Bogor bahwa tidak tingkat resiko perkantoran ya klaster perkantoran. Ya, jadi artinya memang yang sekarang harus diperhatikan adalah semua pengusaha perkantoran ya begitu ya harus juga memperhatikan bagaimana mencegah atau menurunkan faktor resiko terjadi penularan di ruang-ruang tertutup, khususnya ruang-ruang dengan AC sentra dan sebagainya. Dan ini terbukti, artinya secara saintifik ya memang ada kajian yang menyatakan bahwa klaster keluarga berasal dari klaster perkantoran. Oke, terakhir Pak Dedi, nanti rencananya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan berkantor di Depok untuk bisa memantau langsung langkah penanganan COVID-19 secara dekat di Bodebek. Koordinasinya seperti apa? Ya, kami intens ya kalau berkoordinasi. Tentu kalau untuk Bodebek ini sangat intens. Hanya memang mungkin ada kekhususan karena Depok itu kan menghadapi pilkada, jadi kekosongan kepala daerah yang mungkin dengan kehadiran Pak Gubernur akan lebih memudahkan kita untuk berkoordinasi. Tetapi yang lebih penting kalau menurut kami ya adalah bagaimana koordinasi di level Gubernur dengan DKI dan Banten. Karena mau nggak mau kita ada dalam satu area pandemi bersama yang harus diselesaikan bersama. Tidak mungkin kita lakukan secara parsial seperti sekarang. Tidak mungkin bekerja sendiri juga, Bodebek juga tidak bisa lepas dari ibu kota Jakarta. Terakhir, Pak Dedi kalau boleh, ini artinya semua acara juga yang berkaitan dengan kerumunan seperti pernikahan, acara-acara keluarga, ini dipastikan masih bolehkah dilakukan sampai nanti PSBB perpanjangan 27 Oktober, Pak? Pada prinsipnya kegiatan sosial ya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat diperbolehkan. Tetapi mereka harus mengajukan semacam, kan pertama kalau proseduralnya adalah mereka mengajukan surat izin keramaian kepada Polsek. Nah, Polsek itu meminta kepada gugus tugas untuk mengeluarkan rekomendasi. Nah, pada saat rekomendasi dikeluarkan harus ada komitmen antara penyelenggara dengan aparat pemerintah. Disitulah terjadi interaksi agar memang penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan secara maksimal. Intinya boleh, tapi harus menerapkan protokol kesehatan. Jaminan untuk nanti warga tidak berkerumun apa, Pak? Ya, kita minta ada penanggung jawab ya dari masing-masing kegiatan. Termasuk kami sudah meminta kepada seluruh bidang ya untuk membentuk sebuah satgas pengawasan COVID ya. Jadi misalnya di mall ada petugas, kemudian di pertokoan, di kafe, di restoran, kita minta ada 1-2 orang yang bertanggung jawab. Di gedung-gedung yang bisa dipakai untuk lokasi pernikahan, juga itu ada petugasnya, Pak? Ya, bahkan kami ada semacam fakta integritas ya, ada semacam perjanjian di antara para pengelola gedung dengan gugus tugas untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi dan diperketat. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan informasi kepada kami. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Sehat terus, Pak Dedi. Terima kasih.